Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Halo Pak Rinto, apa kabar hari ini? Masih semangat terus Pak? Ya, selalu semangat. Oke, Selalu semangat, luar Mas. biasa. Pak Rinto semangat terus ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai eh, diduga tipu-tipu ya, anggaran BPN 268 triliun. Sekarang IWPI berencana atau sudah ya mengajukan permohonan informasi ke PPID Ya. BGN. Mengenai apa nih Pak Rinto nih? Ya, di konten kemarin kan kita bahas bahwa apa yang bisa kita upayakan sebagai rakyat Indonesia, sebagai wajib pajak kita, Mas, sebagai pemegang kedaulatan rakyat, dan sebagai pemilik sah dana negara ini. Itu, Mas Awan. Jadi ingat, jadi narasi rakyat jelata itu harus sudah kita mulai hilangkan, Mas, karena sebenarnya kita ini adalah bos, Mas. Dulu. Memang narasi itu memang oleh banyak orang-orang partai politik, Mas, itu digaung-gaungkan terus, Mas, biar kita merasa lemah. Kita ya memang kita wajar kan, namanya jelata dizolimi gitu, Mas. Kita mengajukan sidang di pengadilan pajak ditipu-tipu, kita mengajukan sidang di PN ditipu-tipu, kita ke PT UN ditipu-tipu, kita ke Ombudsman juga belum ada jawaban yang memuaskan, kita ke Komisi Informasi Pusat katanya antri gitu, Mas. Wah, ini kayaknya memang mungkin tahun depan ini seruan boikot bayar pajak ini sangat ini, Mas, sangat layak sepertinya, Mas, karena mereka nggak bekerja sebagaimana mestinya, Mas, untuk melayani kita pembayar pajak gitu loh, Mas. Mereka tuh meremehkan kita loh, Mas, meremehkan kita sebagai pembayar pajak. Mereka merasa mereka itu bosnya. Mungkin nanti kita kirim PPID aja, Mas, mungkin dari Mas Awan nanti kita kerahkan seluruh anggota kita, Mas, ya, IWPI, Mas, ya. Kita tanyakan sih, Mas, ini kita wajib pajak, ini selaku rakyat, ini pemilik kedaulatan atau kita itu anak buah gitu loh, Mas. Kalau kita anak buah, Mas, wah enak, Mas. Kita mulai besoknya udah nggak bayar pajak, Mas. Kita tinggal terima gaji aja, Mas. Kayak Hmm, kayak ini, Mas, ASN di Konoha itu kan nggak ngapa-ngapain dapat gaji, Mas. Kerja betul. ke sana kemari nggak jelas yang dikerjakan, kadang main main Hmm, biliar, main pingpong di hmm, jam kerja, dapat gaji loh, Mas. hmm. Nah, nanti kita perlu pertanyakan seperti itu, Mas. Nah, ini dalam rangka pengawasan Badan Gizi Nasional, ini IWPI sudah langsung turun tangan, Mas Awan. Nah, Hmm, kita meminta informasi, Mas. Ini saya tampilkan. Bentar, Mas, saya share dulu. hmm, Ini, Mas. Nah, ini, Mas, ya. Ini saya, Rinto Setiawan, mewakili IWPI. Nah, ini, Mas, ya. Rincian yang kita minta, Mas, ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hmm, saya bermaksud mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi publik dari Badan Gizi Nasional terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis tahun anggaran 2026 atau 2025. Ini keliru, Mas. hmm, Ya, ini kita minta adalah jumlah total satuan pelaksana program gizi, Mas, SPPG. Ini dapur MBG lah, hmm, Mas, di seluruh Indonesia, Mas. Kebetulan saat kita meminta data ini, Mas, itu websitenya BGN terkait data ini itu sebenarnya ada, hmm, Mas. hmm, Cuman down, Mas. hmm, Lagi maintenance, Mas Awan. Yang hmm, kedua, alamat lengkap masing-masing SPPG, Mas, hmm, beserta wilayah kerja operasionalnya. Yang ketiga, nama yayasan atau lembaga pengelola yang ditunjuk sebagai pelaksana SPBG. Yang keempat, rata-rata suplai harian, jumlah porsi makanan bergizi yang disediakan oleh masing-masing SPBG. hmm, Jadi kan satu SPBG itu kan bisa sampai 3.000 sampai 4.000, Mas, ya. Tapi hmm, konon kabarnya sekarang dikurangi jadi cuma 3.000 maksimal, Mas Awan. Jadi misalkan hmm, 3.000 mensuplai itu nanti berapa sekolah itu, Mas? Misalkan satu sekolah 500, jadi nanti 3.000 berarti 6 sekolah, seperti itu, Mas. hmm, Terus daftar sekolah penerima manfaat program MBG pada setiap SPPG, Mas. hmm, SPPG A itu sekolah mana saja, itu loh, Mas. hmm, Yang keenam, mekanisme penyaluran dan pengawasan logistik harian dari SPPG ke sekolah penerima. hmm, Tujuan penggunaan informasi ini akan digunakan sebagai bahan kajian dan analisis oleh tim Ikatan Wajib Pajak Indonesia dalam rangka hmm, pemantauan transparansi, efektivitas, serta akuntabilitas program makan bergizi gratis di berbagai daerah. hmm, Ini kita sudah langsung turun tangan, Mas Awan. hmm, Nah, untuk IWP ini sebagai pemilik sah dana negara, Mas. Karena ini
dana ini akan dibebankan ke target pajak loh Mas. Yang Hmm, ujung-ujungnya banyak SP2DK, banyak pemeriksaan. Nanti kan apa hubungannya nih pajak smart hmm, dan IBPI ini membahas MBG itu Mas. Wah, hmm, hubungannya itu Mas kalau dirunut nanti ini hmm, kita yang membiayai dengan banyaknya ini Mas targetnya pajak naik, otomatis banyak pemeriksaan pajak yang ke pada wajib pajak Mas Awan. Nah, ini hmm. tadi saya coba ini Mas ditampilkan saya WA ini contohnya pemantauannya Mas ya. Oh, pemantauan, coba kita Nah, jadi lihat. pemantauan ini karena gini Mas, di beberapa daerah saya temukan Mas, itu banyak daerah itu yang kepala sekolahnya atau wali muridnya tidak mau menerima MBG ini Mas Awan. Oke. Nah, apa yang terjadi Mas? Misalkan ini Mas Awan pemilik dapur SPPG-nya Mas ya, saya kepala sekolah. Saya ini mencuri uang rakyat gampang Mas. Mas Awan Hmm, nggak usah kirim ke saya, murid saya 1.000, saya tanda tangan saja tiap hari. hmm, 1.000 kali 15.000 berapa Mas? 15 juta. 15 juta, satu hari Mas. Hmm, Ya, kalikan 1 bulan 30 hari, berapa Mas? wah, lumayan. Mas Awan nggak usah kirim ke saya Mas. Makanannya Ini nggak usah yang kirim. nggak usah dikirim Mas, kan wali murid saya nggak mau menerima. Cuman ini kan Oke, antara kesepakatan kita berdua saja, oke. gitu Mas. Karena kan nanti kalau diperiksa gimana mau diperiksanya Mas? Kan sudah dimakan. Kan dianggap sudah dilakukan, sudah Iya, sudah sudah termakan. ya itu Mas. Makanya kita minta data-data itu nanti dari tim IWP akan membuatkan aplikasi nanti untuk biar bisa share foto Mas. Benar nggak dimakan? Terus yang kedua Mas, Hmm, ada juga pemaksaan dari hmm, kepala sekolah ini dipaksa menerima Mas. hmm. Akhirnya makanannya ini diterima tapi dibuang Mas, nggak ada yang mau makan siswanya. Waduh. Hmm, Ini ada beberapa laporan di daerah seperti itu, teman-teman. Ini contohnya data di Gresik, Mas ya. hmm, Nah, nah, ini di Gresik, Mas, persebarannya kan nggak merata, Mas. hmm. Ngurumpul di tengah ini, Mas. Oh, Gresik. Nah, Hmm, makanya kan kita minta tuh sampai titik lokasinya, Mas, sebenarnya, Mas. hmm, SPPG-nya ke BGN ini, Mas. hmm, Jadi nanti kita bisa petakan. Nanti hmm, sekolahnya mana saja itu, loh, Mas. hmm. Ini Akhirnya nggak kan resmi ada ya? informasi juga ada yang ini kan, Mas. Orang memiliki showroom dijadikan dapur BGN, itu, loh, Mas. Ya, Ah, ini untuk kejar jumlah aja itu, Mas. hmm, hmm, Jadi kalau kita runut hubungannya apa dengan kita sebagai wajib pajak, Mas? Ya, karena target pajak ini ditentukan dengan program ambisius tadi, Mas Awan, yang tidak ada hmm, kontrol yang sangat serius nantinya. hmm, Ya gimana cara ngeceknya, Mas? Sekarang saya nama hmm. dapurnya aja nggak ada, Mas. Sekarang hilang di websitenya, Mas. Nama SPPG-nya. Oh, hilang semua? Hilang, lagi maintenance. Hmm, Hmm. hmm. Oke, Nah, jadi MBG juga punya PPID sendiri ya, BGN ya? BGN baru, Mas. Hmm, Ini lembaga badan tapi anggarannya mengalahkan kementerian, Mas. hmm, hmm. Hmm. Oke, siap Pak. Terima kasih informasinya ya. Mudah-mudahan dijawab segera 1-2 minggu ke depan oleh BGN ya. Jangan sampai nggak dijawab nih permohonan informasi ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto informasinya. Sampai jumpa Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Mas, sama-sama. Ya.